warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi. Halo anak-anakku semua, kembali lagi di dalam mata pelajaran ekonomi, istilah tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan juga pengangguran di guru angkut, pembantu rumah tangga. Maka kita bisa rumuskan PT angka sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan lowongan pekerjaan ataupun kesempatan kerja. Tung 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 tung. Masih seputar ketenagakerjaan, kali ini di part 2-nya kita akan membahas tentang angkatan kerja, pengangguran, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Kita mulai dari angkatan kerja. Apa sih itu angkatan kerja? Nah, angkatan kerja merupakan sebagian dari jumlah penduduk yang seminggu sebelum sensus sudah bekerja, baik sedang bekerja ataupun sementara sedang tidak bekerja, dengan berbagai alasan, seperti sedang menunggu panen ataupun cuti. Nah, tidak semua angkatan kerja akan mendapatkan kesempatan kerja, karena lapangan kerja yang tersedia belum tentu dapat menyerapnya. Kemudian pengangguran. Kata pengangguran ini sudah tidak asing lagi di telinga kita semua ya. Nah, pengangguran ini adalah orang-orang di sekitar Anda yang tidak bekerja. Apakah mereka masih terlalu muda atau sudah tua? Nah, angkatan kerja yang tidak terserap dalam kesempatan kerja sehingga belum bekerja ataupun sudah bekerja tapi karena suatu hal tidak bekerja secara optimal disebut pengangguran. Nah, kalau kesempatan kerja itu apa? Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan ataupun lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Nah, kondisi perekonomian yang terjadi akhir-akhir ini akibat adanya pandemi ini menambah banyaknya jumlah pengangguran karena banyak PHK dari perusahaan yang gulung tikar ataupun merugi. Tadi kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang tenaga kerja, pengangguran, tidak bekerja, dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus tahu bagaimana sih upaya untuk meningkatkan tenaga kerja. Karena bekerja adalah memanfaatkan waktu dan tenaga manusia, baik secara fisik maupun mental, untuk menyelesaikan suatu tugas. Pekerjaan yang bagus tidak menjamin bahwa dia bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dibutuhkan adanya pelatihan dan pengembangan. Apa sih yang dimaksud dengan pelatihan dan pengembangan? Pelatihan adalah pendidikan yang membantu pekerja untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Biasanya, pelatihan fokus pada kemampuan pekerja melakukan tugas sekarang. Sedangkan, pengembangan adalah pendidikan yang membantu pekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang diembannya kelak. Nah, pengembangan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal seperti kursus dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem upah. Nah, upah ini merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam ketenagakerjaan. Kenapa upah ini sangat berpengaruh dalam ketenagakerjaan? Karena keinginan orang untuk bekerja itu adalah untuk mendapatkan upah yang layak tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila nilai upah yang ditawarkan oleh perusahaan dinilai tidak mampu mencukupi kebutuhan para pekerja, maka para pekerja tersebut akan menolak pekerjaan yang ditawarkan. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian dari upah itu sendiri? Upah adalah balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja. Upah ini merupakan harga untuk setiap faktor produksi tenaga kerja. Harga tersebut haruslah bisa memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin kehidupan yang layak. Nah, kriteria yang paling umum digunakan dalam menentukan tingkat upah, yaitu berdasarkan kesetaraan berupa pembayaran yang sama bagi pekerjaan yang sama, kemudian ukuran kebutuhan berupa biaya hidup, kemudian upah untuk hidup dan daya beli, kemudian ukuran kontribusi berupa kemampuan membayar perusahaan, dan produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Nah, yang berlaku saat ini adalah upah minimum regional ataupun UMR yang ditetapkan di masing-masing daerah. Nah, adapun sistem upah yang berlaku di Indonesia, yang pertama, upah menurut waktu. Maksudnya adalah besaran upah didasarkan pada lamanya bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Misalnya pekerja bangunan yang dihitung per hari ataupun per minggu, guru honorer yang dihitung per jam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada upah menurut satuan hasil. Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, per satuan panjang, ataupun per satuan besar. Misalnya, upah pemetik daun teh dihitung per kilogram.
Nah, dan yang ketiga ada upah borongan. Menurut sistem ini, pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya, upah untuk memperbaiki mobil yang rusak, membangun rumah, dan lain sebagainya. Upah model ini harus jelas, bukan hanya sekedar besarnya upah yang disepakati, tetapi juga berapa lama pekerjaan yang ditugaskan kepada penerima borongan harus selesai. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.